ketua bidang, udah gitu pengusaha lagi, wah keren, cakep lagi. Nah, udah punya istri belum? Belum. Masih kuliah ya. Boleh sebetulnya kayak masih kuliah punya istri ya, nggak apa-apa. Tapi raih dulu lah cita-citamu sehingga nanti akan bahagia masa depan. Halo guys, jumpa kembali di Sapa Pagi LPKA Jaya. Iya, hari ini bersama saya Wahyu JWK akan menyampaikan terkait materi yang luar biasa. Hari ini kita kehadiran narasumber dari salah satu mahasiswa LPKIA yang punya potensi guys. Jadi jangan lewatkan ya. Beliau adalah anak muda yang kreatif ya. Dia akan bercerita terkait dengan kuliah sambil usaha. Tentunya untuk membantu apa? Membantu orang tua dan tentunya membantu beliau lebih sukses lagi. Baik, tidak panjang lebar. Coba kita kenalkan dulu nih. Selamat datang Kang Iksan. Siapa? Beliau ceria sekali ya. Inilah anak muda seperti ini kalau udah sukses pasti ceria. Kang Iksan boleh perkenalkan diri ke teman-temannya nih. Halo guys, perkenalkan nama saya Ihsan Dirahmat. Saya kuliah di LPKIA dengan mengambil jurusan komputerisasi akuntansi. Saya sekarang tingkat 3 ya di LPKIA. Wow, dia masih kuliah dan tingkat 3, ternyata dia masuk di LPKIA. Atau berapa masuknya berarti kan? Saya masuk LPKIA itu tahun 2018 Pak. 2018. Ya. Sekarang sudah tingkat 3 ya, berarti beliau semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5, berarti sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri karena jenjang D3 tadi ya? D3 Pak. D3, jadi di Politeknik ya? Iya. Jadi beliau di Politeknik sekarang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk proyek akhir. Nah, di samping itu, di sela-sela kesibukannya ternyata dia punya kreativitas ya, betul ya Kang Iksan? Hari ini kita Betul, mau sharing Pak. itu ya? Ya boleh Pak. Nah, kira-kira ide dari mana tuh punya usaha sambil kuliah? Intinya misalkan ini Pak, saya misalkan kepepet nih butuh biaya. Nah gimana caranya? Saya harus menghasilkan. Ya. Dan satu-satunya cara yaitu dengan melakukan penjualan Pak. Dan alhamdulillah penjualan yang saya garap di bagian properti Pak. Oh, jadi Kang Iksan ini guys sambil kuliah sambil berusaha dengan melakukan penjualan properti ya. Betul Pak. Dan itu adalah salah satu peluang untuk menambah uang saku. Dan bayar kuliah ya. Betul Pak. Di mana tuh properti apa tuh? Propertinya perumahan Grand Sakahuni Pak. Lokasinya di Pojok Malaka, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Betul. Ada berapa unit? Yang baru sekarang sih udah 50 unit dan untuk sekarang masih bisa perluasan. Masih bisa perluasan. Nah, guys, terkait dengan bisnis beliau ini sangat luar biasa. Baru mulai, masih muda sudah hampir 50 unit. Bayangkan. Unitnya tipe berapa aja tuh? Ada tipe 40, 60 sama 36 juga ada sih Pak. 40, 60, 36. Nah, kalian bisa pesan dari sekarang ya. Bisa kredit kan? Bisa ya? Bisa Pak, dengan legalitas aman juga Pak. Legalitas aman, bisa kredit legalitas aman, kerjasama dengan bank BTN Pak. Bank BTN, Bank Tabungan Negara ya. Baik, itu sekilas informasi terkait propertinya nih. Tapi kita nanti akan ulas lagi ya terkait properti beliau ya. Nah, Kang Iksan, ini kan masih kuliah. Ya, tentunya harus banyak minta waktu nih, bisa berbagi waktu ya. Usahanya jualan. Kalau jualan kan harus bisa marketing dong. Ya, betul Ya, Pak. harus banyak channel, harus punya mitra gitu kan. Ini channel dan mitranya dari mana tuh? Jadi gini Pak, sebetulnya daripada saya bermain HP yang gak jelas, mendingan saya jualan lewat marketplace Pak. Oh, marketplace. Nah, guys, luar biasa nih. Bagus banget nih. Daripada Anda main game, gunakan gadget kita untuk mencari peluang mitra kerja ya. Salah satunya marketplace. Kenal marketplace di mana tuh? Di Facebook Pak. Facebook. Oh, dari Facebook ya. Dari Facebook. Sana. Ya. Nanti di situ ada yang nanya-nanya ya. Ya. Nah, ini kreatif nih, dari akuntansi dia lari ke marketing sambil kuliah. Sok tentunya kita tanya nih, bagi teman-teman yang kuliah di marketing mungkin di marketing maaf ya, di akuntansi tadi ya. Ya, akuntansi Pak. Mungkin ada mata kuliah tertentu nih yang ada kaitannya dengan ini pemasaran, ada nggak? Ya, ada Pak. Ada pemasaran. Salah satunya kan di akuntansi itu belajar kewirausahaan, human relation, sama manajemen juga kan Pak. Ya. Dan alhamdulillah ilmu tersebut bagi saya sangat bermanfaat Pak.
Nah, betul. Jadi bagaimana kita cara menerimanya ya, Kang Isan Ya, ya. betul. Tentunya kalau kita menerima ilmunya dengan baik, kita fokus, kita pahami, maka manfaatnya akan ada di masyarakat. Salah satunya ini beliau bisa usaha di masa mudanya dan masih produktif. Memang pada saat kita masa muda ini yang produktif kan. Ya, betul Pak. Artinya kita peluangnya ini harus dimanfaatkan. Nah, tapi gimana dengan waktu kuliahnya nih? Bagaimana bagi waktunya nih? Bagi waktunya kan kita intinya harus ngiklan aja di marketplace. Nah, balasannya mah Pak, gimana waktunya kita santai saja. Dan soalnya kalau misalkan konsumen tersebut minat, ya pasti akan hubungi lewat WA dan akan berkelanjutan di WA sampai mereka bisa survei ke lokasi. Gitu. Nah itu kan tentunya Kang Isan harus punya waktu ya, Iya. untuk apa? Antara belajar, kemudian gaul, kemudian ngobrol dengan teman-teman, kemudian sekarang harus ngurusin marketplace, kemudian survei lapangan properti dan seterusnya. Mungkin nih biar bisa ngajarin ke teman-temannya nih, adik-adiknya nih, tingkat 1, tingkat 2, apa sih gregetnya atau niatnya supaya itu bisa dilaksanakan, itu bisa bagi waktu dan seterusnya. Apa tuh niatnya kira-kira? Sebenarnya ada beberapa Motivasi tips sih lah ya, motivasi. Yang pertama niat, kemudian kuatkan mental, kemudian jaga kejujuran dan harus bisa membagi waktu. Itu saja sih. Guys, dengar tuh. Pertama harus punya niat. Segala sesuatu, apapun itu kalau kita sudah niatkan, insya Allah bulat akan jadi kenyataan ya. Yang kedua tadi motivasi ya. Iya betul Pak. Motivasi. Kemudian tadi apa tadi kan? Ada Yang kegigihan, Kegigihan. mental. Nah ini mental. Nah kalau kaitannya dengan mental pasti Kang Isan juga nih punya sesuatu seperti ini. Karena kan ini mental paling sulit nih. Betul dibentuknya Pak. nih. Ya. Nah salah satunya saya dengar nih Kang Isan nih aktif di organisasi ya. Ya. Oh. Organisasi juga sangat berpengaruh ya bagi mental. Karena mental itu dilatih dari organisasi, dan organisasi yang saya ikuti di Hima Kompak. Wah, luar biasa. Sebagai apa tuh, Kang? Sebagai ketua bidang. Wah, luar biasa sebagai ketua bidang. Udah gitu pengusaha lagi. Wah, keren, cakep lagi. Nah, udah punya istri belum? Belum. Masih kuliah ya. Boleh sebetulnya kayak masih kuliah punya istri ya, nggak apa-apa. Tapi raih dulu lah cita-citamu sehingga nanti akan bahagia masa depanmu itu. Ya oke, Kang Isan masih ada beberapa pertanyaan nih ya terkait dengan properti sekarang. Nah sekarang udah berjalan berapa lama nih? Properti Grand Sakauni itu didirikan pada Maret tahun 2018 Pak. 2018, jadi hampir kurang lebih Menuju 3 tahunan. 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, gimana nih prospeknya? Kan sekarang pasti orang butuh rumah ya. Butuh rumah. Butuh rumah, terus butuh tempat tinggal. Ya. Nah, tapi dikaitkan dengan gejala yang sekarang nih ya, gejala nasional, ya, bahkan mungkin internasional nih. Ya. Ada pandemi COVID kan sekarang ya. Ya. Nah, seperti ini kita harus jaga jarak ini kan. Ya. Nah, dan kita tadi melalui pemeriksaan ketat tadi kan kita bisa masuk di sini ya. Ya. Dan maaf ya guys, kita bukan tidak mau pakai masker, tapi supaya ini lebih jelas materinya. Jadi, tapi kita sudah cek aman ya, kita sehat. Nah, terkait dengan tadi kembali lagi, udah 3 tahun tadi ya. Ya. Sudah 3 tahun. Kemudian prospeknya gimana tadi? Sudah bagus. Nah, tapi sekarang kan muncul nih pandemi nih. Ya. Artinya kan antara ekonomi dengan kondisi saat ini kan melorot ya. Ya. Nah, gimana nih daya beli masyarakat masih banyak? Selama pandemi kalau di bagian properti ya alhamdulillah dengan adanya marketplace, karena tidak semua orang kan ekonominya ambruk, ada juga yang membutuhkan, ada juga yang orang bertipe jual beli. Nah, alhamdulillah untuk di bidang properti berjalan dengan lancar. Tetap masih ada Tetap ya. masih ada ya. penjualan. Yang penting ada sedikit peluang-peluang, Ya. mungkin bonus, diskon dan sebagainya. Bonus diskon. Nah, ada yang penting nih guys pertanyaannya, karena kan dia ini kan bukan kuliah di marketing ya, tapi dia berusaha untuk menguasai marketing gitu ya. Dalam hal ini adalah bagaimana dia mencari customer atau pelanggan mungkin ya. Betul Pak, pelanggan. Atau calon pembeli properti ya. Nah, ini kan ada ilmu khusus nih dari Kang Iksan nih. Barangkali Kang Iksan nanti bisa berbagi nih. Boleh. Gimana tuh cara menggait pelanggan, gimana tuh? Cara mengait pelanggan intinya kita harus welcome ya dalam komunikasi intinya. Dan harus bisa mengarahkan pelanggan untuk survei ke lokasi, karena kalau tanpa survei tidak terlihat suatu unit atau proyeknya. Ya, nah itu boleh nggak ngasih bocoran sedikit nih? Misalnya saya pelanggan nih, kira-kira Ya. apa? Gimana caranya nih? Biar
adik-adiknya nih pada lihat nih. Ya, Coba gimana? misalkan nih Bapak seorang pelanggan nanya-nanya ke saya, misalkan ya saya apa sih yang Bapak butuhkan, rumah dengan tipe apa. Nah, nanti saya jelasin dari mulai spek sampai harga. Nah, nanti yang terakhir Bapak langsung survei aja ke lokasi untuk bisa lebih melihat fisik secara langsung. Itu belajar itu di kampus atau pengalaman dari luar? Yang pertama sih dari niat saya, Pak, dikolaborasi dengan mata kuliah yang ada di kampus seperti manajemen kewirausahaan. Betul. Jadi intinya apa yang pernah dipelajari di kampus pun akan bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nah itu guys, jadi tolong diperhatikan itu sangat bagus nasihatnya ya. Nah boleh nggak dikit lagi? Boleh. Dari 3 tahun berarti ya udah Ya. berjalan. Dari 3 tahun udah punya penghasilan berapa nih Kang Ihsan? Alhamdulillah sih, misalkan kalau penghasilan sih relatif lah, gimana bagusnya penjualan saja, Pak. Yang jelas saya bisa bayar kuliah, bisa hidup sehari-hari tanpa meminta ke orang tua. Itu aja. Alhamdulillah luar biasa. Jangan lupa nabung ya Kang Ihsan. Ya, Karena tabungan itu adalah masa depan kita sebetulnya iya, ya. Pak. Nah intinya itu guys, jadi dari usahanya beliau sudah bisa membantu orang tua tadi ya, bayar kuliah sendiri, kemudian dia juga punya untuk kehidupan sehari-hari ya, Ya. jalan-jalan dan terusnya ya. Ya. Nah ada berapa unit yang sudah Kang Ihsan bisa, bukan ini ya, maksudnya ditawarkan ke pelanggan? Kalau relatif sih, Pak, kalau unit mah, kalau yang alhamdulillah sih udah mulai banyak. Banyak ya? Ya. Jadi beliau menawarkan banyak unit. Nanti kalian bisa cek Kang Ihsan ada di mana, bisnisnya bagaimana. Kalian pun bisa nanti komunikasi langsung dengan beliau untuk tanya-tanya pengalamannya ya. Terutama kalau buat kalian yang tertarik kuliah sambil usaha. Nah itu kira-kira begitu ya. Di mana nanti ada di sini. Di mana Kang alamatnya nih biar mereka tahu nih. Di sini. Ya. Di sini ya. Apa Ya. nih? Apa nih? Di Bojong Malaka, Kecamatan Balaena, Kabupaten Bandung. Itu alamatnya. Ini kontak medsosnya apa Kang? Ada nggak? Medsosnya langsung aja ke IG saya. Oh ini nih IG-nya di sini ya. Ya. IG-nya di sini. Muncul nggak nih? Muncul ya. Nah IG-nya apa IG-nya? Ihsan_DRH. Nah Ihsan_PRH. IG-nya di sana. Add, follow biar kalian tahu kegiatan Kang Ihsan ya. Jadi bisa dicontek suksesnya. Oke. Nah boleh masih dikit lagi boleh? Boleh. Dikit lagi. Sekarang apa motivasi selanjutnya nih Kang Ihsan? Motivasi untuk diri saya sendiri, Iya. tetap gigih, tetap berpegang teguh pada niat, sama menjaga kejujuran. Menjaga kejujuran. Nah itu guys bagus banget. Nah terus Kang Ihsan kan ini udah tingkat 3 nih. Ya, Nah gimana sih kuliahnya ketika kita membagi kesibukan tadi ya? ya. Nah sekarang gimana nih persiapan untuk tingkat 3-nya nih? Gimana Kang Ihsan? Persiapan untuk tingkat 3 sekarang yaitu untuk menyusun skripsi, itu sudah jelas. Tinggal diri sendiri membagi prioritas, mana yang lebih utama, itu aja. Ya, jadi kuncinya tetap ada di prioritas ya guys. Jadi kalian harus punya prioritas mana yang utama. Usaha ini memang penting untuk masa depan, tapi ternyata yang terdekat adalah proyek akhir. Maka Kang Ihsan fokus di proyek akhir, begitu sambil jalan di bisnis propertinya. Luar biasa hari ini pengalamannya. Mudah-mudahan kalian bisa termotivasi ya. Nanti kita akan panggil kembali Kang Ihsan di acara selanjutnya terkait dengan properti dia. Nah, kalau kita lihat ini propertinya kira-kira seperti ini nih ya. Di mana kita tayangnya, di sebelah sini atau sebelah sini ya. Nah, intinya kayak gini propertinya. Silakan Kang, ini propertinya gimana? Tolong sampaikan. Ini ada video propertinya nih guys. Ya. Lihat ya. Jadi Grand Saka Unity ini mulai action pada bulan Maret 2018 dan sampai sekarang alhamdulillah udah mulai perluasan lagi. Untuk persiapan sekarang akan dibangun sekitar 100 unitan dan ini merupakan bangunan-bangunan yang sudah jadi sebelumnya. Ya ini videonya guys seperti ini. Jadi luar biasa nih, bangunannya juga kuat. Kemudian dia juga minimalis ya kan? Ya. Minimalis. Dan ini ada perluasan-perluasan seperti ini ya. Seperti kalian lihat nih videonya nih Ya. kayak gini ya. Nah silakan buat orang tuanya yang berminat memiliki hunian. Ini adalah salah satu rekomendasi yang mungkin bisa ibu bapak kalian pilih ya. Dan tentunya bisa hubungi nomor ini
Berapa nomornya Kang? 081 383 054 405. Nah, itu nomornya guys. Kalian bisa langsung kontak lewat WhatsApp atau by call dan japri. Silakan tanyakan, harganya bisa miring ya. Bisa. Bisa miring, harganya miring jadi tumpah. Luar biasa Kang Ihsan ya. Jadi itu sebagai penutup Kang Ihsan, Ya. sebagai penutup. Ini mula-mulanya Kang Ihsan bisa kerjasama dengan properti ini gimana sebagai penutup nih? Ya, yang namanya marketing kan bekerja sama dengan developer, dan developer juga senang kan dengan apa yang produk dia buat untuk dijual. Yang penting laku aja itu, Pak. Iya. Intinya. Nah, gitu. Jangan berpikir kalau kita jadi sales itu malu, salah besar. Karena hidup ini adalah sales. Bagaimana menjual diri kita, bagaimana menjual kreativitas kita, bagaimana menjual kompetensi kita sehingga orang percaya. Intinya kita harus jujur, betul kan? Betul, Pak. Sehingga orang lain percaya. Ini buktinya Kang Ihsan. Kang Ihsan dipercaya oleh salah satu vendor ya. Iya, betul. Vendornya Ya. apa sebetulnya kan? Vendornya? Grand Sakauni. Grand Sakauni vendornya ya. Ya. Jadi beliau dipercaya oleh Grand Sakauni untuk menjadi salah satu marketing. Jadi marketing itu bukan pekerjaan yang melelahkan ya. Betul, Pak. Yang penting kreativitas kalian. Kalau kalian punya kreativitas, apalagi punya medsos yang sangat luar biasa hebat, itulah bisa jadi bahan atau lahan marketing, betul ya? Betul, Pak. Itu dia. Jangan takut menjadi seorang marketing, karena hidup ini adalah sales. Bagaimana kita menjual kreativitas kita, bagaimana kita menjual kompetensi kita sehingga orang lain percaya dan kita tentunya mendapat income yang bagus. Gitu ya Kang? Betul, Pak. Ada penutup dari Kang Ihsan? Ya, barangkali untuk rekan-rekan yang bisa membutuhkan rumah hunian, bisa japri ke saya aja ya. Jangan lupa ditunggu ya. Tadi nomornya ya, tadi ya. Kita udah tayangkan nomornya. Videonya tadi juga sudah kita tayang dan luar biasa lokasinya. Beliau akan menunggu. Nah, ini sebagai daya tarik terakhir, sebagai penutup, dan penutup ini dari tadi penutup terus ya Kang. Kang, kalau laku satu bonusnya berapa kalau boleh tahu? Kalau laku 1 5 jutaan lah. Wah, luar biasa Kang Ihsan, banyak duit nih kalau laku 50 ya. Amin. Didoakan Amin. sama Bapak ya. Ya. Mudah-mudahan laku banyak. Ya, intinya tetap kreatif, usaha terus, dan jaga kesehatan. Kita terus harus menjaga 3M, Pak. Ya. Jaga jarak, Memakai masker, mengeser, mematuhi protokol kesehatan. mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Ya, betul ya. Jadi memang sekarang itu yang harus kita lakukan ya, Kang Ihsan ya. Tentunya jauhi kerumunan guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di Sapa Pagi LPKIA yang akan datang, akan lebih menarik sekali. Kita akan kupas tuntas bisnis mahasiswa kita yang masih aktif, tapi dia bisa bagi waktu, tapi dia juga bisa ngurusin kambing, dia juga bisa ngurusin kulitnya, dia juga bisa ngurusin bisnisnya. Wah, luar biasa mantap. Videonya setelah ini nanti akan kita sambung lagi. Jangan lupa klik like, subscribe. Salah ya. Klik like, subscribe, and tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan prestasi-prestasi terbaik mahasiswa LPKIA Jaya. Merdeka!